itu katanya. Kenapa nggak jadi? Ya ini apa? Dananya kurang katanya tanggung. Ngomongnya ya lo kerja. Nggak punya pemimpin. Iya, sekarang kalau kita ditanya pemimpin kita siapa kan bingung orang Islam Protestan. Kalau ditanya pemimpin kamu siapa? Ya kalau di negara pemimpin saya Jokowi. Tapi kalau agama pemimpin saya lah Paus yang ada di Vatikan. Ya. Maka dimanapun orang Nasrani pemimpinnya itu Paus ya. Gitu. Nah umat Islam hari ini di setiap negara pemimpinnya beda-beda. Gitu kan ya macam-macam sehingga apa? Ya nggak terjadi persatuan. Nah maka kembali lagi ketika Allah memerintahkan munibina ilaihi, kembalilah kamu kepada Allah, wa taquhu, bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, dan tegakkan salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah menjadi seperti orang musyrik. Orang musyrik itu maksudnya apa? Orang yang nyembah gunung, batu, bukan. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap golongan membanggakan golongannya masing-masing. Nah, hari ini terjadi ternyata ya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu, yang dikabarkan oleh Allah itu ternyata hari ini terjadi. Umat Islam berkelompok-kelompok, setiap kelompok membanggakan kelompoknya masing-masing. Sehingga ketika ditanya, ente pemimpinnya siapa? Saya mah Habib Anwar. Saya yang ini, saya mah Habib Anwar. Gitu kan? Beda-beda pemimpinnya, maka yang terjadi lemah. Ketika yang satu diobok-obok, yang lain diam. Yang penting mah kita nggak kenal, gitu kan? Gitu. Akhirnya apa? Satu persatu diambil itu. Ya, maka yang dinamakan Islam satu tubuh itu, kalau satu tubuh itu kan kepalanya satu, Pak. Nggak bisa dua kepalanya, cabang. Nah, maka kalau orang satu tubuh ketika kepalanya diambil, maka anggota badan yang lain akan melawan. Hari ini makan kepalanya diambilin, yang lainnya pada diem. Artinya apa? Dia nggak satu tubuh. Hanya secara struktural dia, gitu ya. Tetapi secara girohnya, karena itu bukan jamaah Islam, sehingga yang terjadi apa seperti itu. Maka kembali kita berjamaah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa berjamaahnya umat Islam itu tempatnya dua. Kalau tidak di dalam nubuah, maka dalam sistem khilafah. Maka semenjak runtuhnya Turki Utsmani dulu 1924, kehilafahan runtuh tuh Pak. Habis tuh kehilafahan. Akhirnya umat Islam tidak punya pemimpin. Maka usaha-usaha untuk mengadakan kembali kehilafahan itu sudah diusahakan oleh para ulama, tetapi tidak menemukan titik temu. Akhirnya tahun 97 dimaklumatkan kembali kehilafahan Islam yang namanya itu Khilafatul Muslimin dengan khalifahnya yang ke-105 secara catatan sejarah, yaitu khalifahnya Ustadz Abdul Qadir Hasan Barakat. Maka tugas kami dari kehilafahan Islam ini mengabarkan itu kepada umat bahwa hari ini sudah ada tempat umat Islam untuk bersatu. Maka ketika sudah disampaikan, maka hak orang yang menerima itu boleh menerima, boleh menolak. Itu kan hak. Saya nggak boleh maksa. Bapak harus ikut saya. Nggak boleh begitu. Ya kan? Nah, itu mah haknya Pak. Ketika Bapak paham, ternyata berjamaah itu memang wajib. Ya. Berjamaah itu memang suatu perintah Allah. Kalau sholat kan ada sunnahnya, ada wajibnya ya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Saum begitu, ada saum wajib, ada saum sunnah. Tapi kalau berjamaah nggak ada yang sunnah. Berjamaah itu wajib, gitu. Maka kalau wajib itu tidak dikerjakan berdosa. Itu wajib. Nah maka kita wajib berjamaah, bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Islam. Maka tadi kepemimpinan Islam itu kalau tidak membuat khilaf. Itu kurang lebih seperti itu Pak informasinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan saya memberikan nasihat atau apa, hanya memberikan kabar ya. Jangan sampai Bapak merasa anak kecil nasihatin saya, enggak. Jadi ini mah hanya kewajiban saya memberikan kabar gitu. Karena kalau saya tidak mengabarkan saya dosa. Iya. Adapun Bapak menerima ataupun tidak itu haknya Bapak. Gitu ya.
Kalau bapak mau bergabung haknya bapak, tidak juga ya itu haknya bapak. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Ya kalau hatur nuhun ini saya sudah diterima di sini. Ini udah dikasih poin baiatnya. Itu yang pertama, saya tidak akan menyekutukan Allah. Ya, tidak akan menyekutukan Allah. Yang kedua, saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri saya kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat, saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kelima, apabila ternyata di kemudian hari saya melanggar baiat yang saya nyatakan ini, maka bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum. Nah itu poin dari. Nah kalau Pak Sumi